Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada para hambanya adalah nikmat diberikan anak dan keturunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran yang mulia bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada para hambanya anak-anak dan keturunan. Di antara mereka ada yang diberikan anak-anak laki-laki, ada yang diberikan anak perempuan, dan terkadang bercampur ada yang laki-laki dan juga yang perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya pula. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatsan. Ada pula orang-orang yang diberikan anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Tetapi ada pula orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kenapa kehadiran anak dikatakan sebagai nikmat, bahkan termasuk nikmat yang besar bagi seorang hamba? Karena dengan adanya seorang anak, maka ada kesempatan bagi orang tua untuk mendapatkan doa dan amal salih dari anaknya, pahala amal salih dari anaknya. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Di antara yang tidak terputus, kata Nabi, ada 3. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Dan salah satunya, kata Nabi SAW, awaladin salihin yada'ulah. Yaitu adanya anak salih yang senantiasa mendoakan ampunan kepada orang tuanya. Jangan dikira doa anak-anak kita itu doa yang biasa. Doa permohonan ampun mereka kepada kita sebagai orang tua bisa meninggikan derajat kita di surga. Sebagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah membawakan satu hadis dalam musnadnya, yang mana ada seorang hamba ketika di dunia dia beramal biasa saja. Tidak ada, hampir-hampir tidak ada amalan istimewa darinya. Akan tapi ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya tinggi di dalam surga. Maka orang itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, anna li hadhihi." Wahai Rabbku, dari mana kiranya aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bistighfari waladika laka." Ini semua karena istighfar, karena permohonan ampun anakmu kepadamu.
Selain harapan doa dari anak-anak kita, kita juga berharap semua amal kebaikan yang nanti dilakukan oleh anak-anak kita ketika mereka sudah dewasa, kita sebagai orang tua pun mendapatkan income pahala kebaikan dari apa yang telah kita investasikan selama membesarkan mereka. Biaya sekolah, biaya kuliah yang kita keluarkan untuk mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua amalan-amalan anak itu. Orang tua akan mendapatkan pahala kebaikannya. Karena orang tua adalah orang yang menginvestasikan kebaikan bagaimana anaknya menjadi anak-anak yang salih di masa depan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memotivasi kita agar kita tidak terlalu takut mengeluarkan harta untuk pendidikan anak-anak kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari jerih payah kalian. Artinya ketika mereka nanti menjadi orang-orang yang baik, anak-anak yang salih dan salihah, maka kebaikan mereka orang tua pun akan mendapatkannya. Maka di antara sunnah yang juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendengar ada saudari atau saudara kita yang mendapatkan keturunan, yang istrinya baru melahirkan, maka kita disunahkan untuk melakukan tahniah, ikut suka, ikut bergembira dengan kehadiran anak tersebut. Di antaranya membacakan sebuah doa yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Semoga Allah memberkahimu pada anak yang diberikannya kepadamu. Engkau bersyukur kepada yang memberi dan dia dapat membantu ketika mencapai dewasa serta engkau dikaruniai kebaikan melalui dia. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah bingkisan istimewa bagi orang-orang yang mendapatkan keturunan anak di dalam kehidupannya. Ada 5 sunnah yang perlu kita perhatikan pada awal-awal seorang mendapatkan keturunan. Sunnah yang pertama yaitu hendaknya dilakukan tahnik. Tahnik adalah mengunyahkan kurma, orang tua mengunyahkan kurma, kemudian dioleskan di langit-langit mulut bayi. Dan ini adalah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang sahabat datang kepada beliau untuk minta ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yu'ta bisibyan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepada beliau seorang bayi. Fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Beliau mendoakan keberkahan kepada anak tersebut dan beliau pun mentahnikkan untuk anak-anak tersebut. Kalaulah tidak ada kurma, maka makanan-makanan manis yang lain juga bisa dikunyahkan kemudian dimasukkan ke mulut bayi sebagai pengganti kurma. Meskipun yang paling utama adalah dengan menggunakan kurma. Itu sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencukur rambut bayi. Dan waktu mencukur itu adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran. Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Sehingga ketika ada seorang ummahat, seorang muslimah yang melahirkan pada hari Selasa misalnya, maka mencukur rambut anaknya adalah pada hari Senin pekan depan. Ketika ada seorang ummahat yang dia melahirkan pada hari Rabu, maka dia cukur rambut anaknya pada hari Selasa di pekan ke depan, demikian seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 'anil Hasani wal Husain." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain, syataini dengan 2 ekor kambing. Yaumas sabi, pada hari yang ke-7,
wa amara an yumata an ra'sihil adha. Dan beliau memerintahkan kepada Fatimah agar kotoran yang ada di kepala anak tersebut itu dihilangkan. Artinya dicukur rambutnya agar bersih dari kotoran. Para ulama kita berbeda pendapat ketika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki maka mereka sepakat bahwa disyariatkannya mencukur rambut. Adapun untuk anak perempuan, sebagian ulama di kalangan fuqaha mereka tidak memasukkan anak perempuan dalam keumuman hadis tadi. Jadi mereka tidak mencukur anak perempuan tetapi hanya anak laki-laki saja atau bayi laki-laki saja. Ini di antara perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Setelah dibersihkan kepalanya, maka diolesi dengan minyak wangi, dengan wewangian kepala yang sudah digundul tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina ghulamun dhabaha syatan. Dahulu kami pada masa jahiliyah ketika kami mendapatkan anak laki-laki, maka kami menyembelih seekor kambing. Wala takhra'sahu bidamiha, dan kami melumuri kepalanya dengan darah sembelihan tersebut. Falamma ja'allahu bil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan Islam kepada kami, kunna nadhbahu syat, maka kami tetap menyembelih kambing, wa nakhliqu ra'sahu wa naltaquhu biza'faran. Akan tapi kami tidak melumuri kepalanya dengan darah, tapi diganti dengan diberikan minyak za'faran, diberikan minyak wangi. Setelah dicukur, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, rambut bayi tersebut ditimbang. Kemudian berat timbangannya dikalikan dengan harga perak. Kemudian dikeluarkan sedekah senilai dengan harga perak tersebut. Biasanya tidak sampai 1 gram. Karena masih sedikit rambutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al-Hasan dengan seekor kambing. Wa qala, kemudian beliau mengatakan kepada Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, ilhiki ra'sahu wa tasaddaki bizinatin sya'rihi fiddah." Cukurlah rambut kepalanya Al-Hasan ini, kemudian sedekahlah dengan seberat perak timbangan rambutnya. Jadi yang benar adalah dengan menggunakan ukuran perak, bukan menggunakan emas. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, sunnah yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan keturunan adalah melakukan khitan kepada bayi. Khitan untuk bayi laki-laki atau untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Adapun untuk anak perempuan hukumnya sunnah. Dan ini termasuk bagian dari sunanul fitrah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Fitrah, menjaga kesucian itu ada 5. Yang pertama kata beliau al-khitan. Yang pertama adalah berkhitan. Wal istihdad. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Wa taklimul adfar. Memotong kuku. Wa tanafful ibti. Mencabut bulu ketiak. Wa qassus syawarib. Dan memendekkan kumis. Nabi SAW pernah juga berpesan kepada Ummu Atiyah, seorang wanita yang biasa memandikan jenazah para wanita-wanita di zaman Nabi, dan seorang wanita yang juga biasa menghitan para wanita, yaitu Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Atiyah, la tunhiki. Ketika engkau menghitan, wahai Ummu Atiyah,
janganlah dihabiskan semuanya, bagian yang seharusnya dihitan itu. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah. Karena itu akan menjadikan wajah anak ini menjadi cerah. Wa ahabbu ilal ba'li, dan nanti ketika dewasa akan membahagiakan suaminya kelak di kemudian hari. Untuk wanita, maka terkadang tidak ada bagian yang bisa dihitan. Ini yang tahu adalah dokter medis. Sebagaimana Syekh Albani rahimahullah ta'ala menegaskan, bagi wanita-wanita di daerah yang dingin suhunya, maka biasanya tidak ada bagian yang harus dipotong. Jadi silakan dikonsultasikan dengan dokter anak atau dokter kandungan tentang masalah ini. Waktu hitan ini ada dua. Ada waktu yang mustahab, yaitu sebelum anak ini balik. Dan yang kedua ada waktu yang diwajibkan bagi anak laki-laki, yaitu setelah balik. Kalau setelah balik anak tidak dihitan, maka harus segera dilakukan hitan karena dia sudah menjadi seorang mukallaf, orang yang harus menjalankan beban syariat di dalam agama ini. Taib, sebelum kita teruskan, kita sudah membahas ada 3 sunnah untuk kelahiran bayi. Coba kita murajaah dulu. Apa yang pertama? Sunnah yang perlu dilakukan ketika seorang mendapatkan keturunan. Yang pertama adalah mentahnik. Ahsan. Kemudian yang kedua? Mencukur rambut. Iya, na'am. Kemudian yang ketiga? Hitan. Adalah hitan. Kemudian sunnah yang ketiga, yang keempat, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah melakukan akikah. Akikah adalah hewan yang disembelih ketika mendapatkan anak sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Kata Atha bin Rabah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, apa yang dimaksud anak ini tergadai dengan akikahnya? Maksudnya adalah, kalaulah anak bayi ini meninggal dunia sebelum balik dan dia sudah diakikahi, maka anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya akan diangkat derajatnya di surga atau dimasukkan ke dalam surga melalui syafaat anak-anak yang meninggal sebelum balik dan sudah diakikahi. Ini yang dimaksud dengan tergadai di dalam hadis tersebut. Adapun hukum akikah, menurut jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah dan disunnahkan dilakukan pada hari yang ke-7 dari hari kelahiran. Meskipun boleh ya dilakukan pada hari yang lainnya, tapi yang utama adalah pada hari yang ke-7. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuzbahu anhu yaumas sabi', yang disembelih pada hari yang ke-7 dari hari kelahiran. Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari yang pertama. Siapakah pihak yang seharusnya mengeluarkan akikah ini? Yang dibebani akikah adalah seorang bapak yang dilahirkan untuknya anak tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dengan isyarat, kata beliau SAW, man wulida lahu waladun. Barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak. Maksudnya bagi bapak itu. Fa'ahabba an yansuka anhu falyansuk. Maka kalau ia ingin menyembelih akikah, maka silahkan dia menyembelihnya. Ini isyarat bahwa yang berkewajiban mengakikahi anak adalah bapak dari anak tersebut. Adapun jika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu, kakeknya misalnya ingin membelikan kambing, atau istrinya, atau siapapun, maka diperbolehkan dengan seizin dari bapaknya. Sebagaimana Nabi SAW mengakikahi cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Padahal Al-Hasan dan Husain adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi sebagai seorang kakek mengakikahi cucunya diperbolehkan. Ini menunjukkan selain bapak yang dibebani, pihak-pihak lain yang ingin membantu proses akikah diperbolehkan dengan seizin bapaknya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma kabshan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain dengan seekor kambing masing-masing. Jumlah dari akikah ini, kalau bayi laki-laki adalah 2, kalau bayi perempuan itu 1. Seandainya seorang ini hanya punya seekor kambing dan anaknya laki-laki, maka cukup seekor kambing saja tidak mengapa. Karena tadi kita barusan membacakan hadisnya bahwa Nabi mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing hanya seekor kambing. Jadi minimal seekor kambing, kalau laki-laki utamanya adalah 2. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'aqqa 'anil ghulami syataini mukafi'atain wa 'anil jariyah syatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menyembelih akikah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan, dan untuk bayi perempuan adalah seekor kambing. Waktu pelaksanaan yang utama adalah pada hari yang ke-7, meskipun boleh sebelum dan setelahnya. Kapan batas maksimalnya? Adalah sampai anak ini berusia balik. Ketika sudah balik, maka sudah gugur kewajiban orang tua. Tapi kalau dia ingin mengakikah diri sendiri, maka diperbolehkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Untuk pembagian daging akikah bisa dibagi secara mentah atau dibagi secara sudah dimasak. Baik itu diantarkan atau tetangga dipanggil ke rumah, maka semuanya diperbolehkan. Dan disyariatkan atau disunahkan membagi daging akikah itu menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga, 1 bagian untuk fakir miskin, dan 1 bagian dibagikan kepada para tetangga. Semua merasakan daging akikah tersebut. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sunnah ketika mendapatkan anak adalah memberi nama. Dan nama di dalam Islam memiliki arti yang sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mengaitkan sesuatu itu dengan namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Usayyah asallaha wa rasulah. Usayyah, yaitu Bani Usayyah, adalah kelompok yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ghifar, ghafarallahu laha. Ghifar, itu dari 3 kata, ghain, fa'ra, ghifar. Maka Nabi mengaitkan dengan ghafarallah. Semoga Allah mengampuni mereka. Wa aslam salimahallah. Dan aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Nama-nama qabilah dikaitkan dengan makna di balik nama tersebut. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah pernah menyebutkan bahwa ketika Al-Husain itu sampai di Karbala, di sebuah tempat di Irak, maka Al-Husain pun mengatakan, bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, Masmu hadhil arda. Tempat ini tempat apa? Apa nama tempat ini? Maka orang-orang mengatakan, qalu Karbala. Tempat ini namanya Karbala. Maka Husain pun mengatakan, karbun wa balaun. Artinya karb, musibah, dan bala, bencana. Maka tertulis di kitab-kitab sejarah para ulama, pada tahun 61 Hijriah terjadilah musibah besar yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain. Di Karbala itu, ketika terjadi peperangan antara Yazid bin Muawiyah dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, yang mengakibatkan terbunuhnya Al-Husain di Karbala tersebut. Nama yang disandang oleh seorang ini, biiznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan pengaruh kepada seorang yang dinamai. Maka nanti kita akan pilihkan nama-nama terbaik untuk anak-anak kita. Suatu ketika Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in, diceritakan bahwasanya bapaknya seorang sahabat, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapaknya, "Masmuka? Siapa namamu?" Maka bapaknya Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Ana Hasan, namaku Hazan. Ana Hazan, namaku adalah Hazan." Hazan bisa bermakna sedih, bisa bermakna juga keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta sahlun. Nabi mengganti namanya dengan Sahal, mudah. Maka Hazan mengatakan, la ughayyiru isman sammanihi abi. Mohon maaf wahai Rasulullah, aku tidak ingin merubah nama yang telah disandangkan oleh bapakku kepadaku. Apa kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, famazalatil huzunata fima ba'du. Maka setelah kejadian itu, rumah kami senantiasa terisi dengan kekerasan. Dengan kekerasan di dalam rumah kami setelah kejadian tersebut. Artinya nama memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang yang diberikan nama. Bahkan disebutkan ketika terjadi perang Badar di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, saat terjadi perang tanding antara orang-orang Quraisy dengan kubu kaum muslimin, maka yang maju di kalangan orang Quraisy ada 3 orang waktu itu. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah artinya orang yang loyo. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah artinya laki-laki yang tua. Kemudian yang ketiga adalah Walid bin Utbah. Walid artinya bayi, artinya anak-anak secara bahasa. Sedangkan di kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW mengeluarkan 3 panglimanya. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah singa artinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali artinya yang tinggi, yang mulia. Kemudian Ubadah bin Harith. Ubadah artinya seorang ahli ibadah. Maka bertemulah perang tanding itu antara Hamzah dengan Utbah. Hamzah singa bertemu dengan Utbah, seorang yang loyo, yang lemah. Maka dengan mudah Hamzah mengalahkan Utbah. Ali yang tinggi, secara bahasa Ali artinya tinggi, bertemu dengan Syaibah, seorang yang loyo, seorang yang tua. Maka dengan mudah Ali mengalahkan Syaibah. Maka terjadi peperangan yang cukup sengit antara Walid dengan Ubaidah. Walid dengan Ubaidah. Sehingga akhirnya Ubaidah sempat terluka. Kemudian dibantu oleh Ali dan juga Hamzah radhiyallahu taala anhum. Artinya menunjukkan dalam kisah ini nama memiliki pengaruh di dalam diri seseorang, bahkan di waktu yang kedepannya. Bahkan nama akan terus terpakai sampai seorang meninggal dunia. Ketika seorang meninggal dunia dan rohnya baik, maka dia akan dipanggil, disebut-sebut oleh malaikat yang ada di langit dengan sebaik-baik nama yang pernah dia dapatkan ketika di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang dikenal dengan rihlatur ruh, perjalanan roh, dari mulai terlepas sampai pada akhirnya, sampai dia mendapatkan nikmat atau kasih kubur. Maka Nabi SAW bersabda di sana, fa yas'aduna biha, maka malaikat pun membawa roh itu. Fala yamurruna yakni biha ala mala'in min malaikah. Maka dibawa roh itu di kalangan para malaikat. Illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib. Siapa ini? Ruhnya orang yang baik. Baunya harum roh ini. Fayaqulun fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Akan dipanggil, ruh ini adalah ruhnya fulan bin fulan, fulanah bin fulan, fulanah binti fulan. Disebut bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya. Disebut dengan sebaik-baik nama yang pernah dipanggil kepada orang ini dulu ketika di dunia. Sebaliknya ruhnya orang-orang kafir, ruhnya orang-orang yang buruk, maka dipanggil dengan seburuk-buruk nama yang pernah disandang oleh dia ketika di dunia. Itu tentang pengaruh nama untuk seseorang.
Maka untuk sunnah yang kelima, pilihlah nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena pengaruhnya luar biasa ketika di dunia, ketika di alam kubur, bahkan nanti ketika hari kiamat. Siapakah pihak yang berhak untuk memberikan nama? Yang berhak memberikan nama adalah bapak dari anak ini. Yang paling berhak memberikan nama adalah bapak dari anak ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ketika beliau mendapatkan putra dari Maria Al-Qibtiyah, dari salah satu hamba sahaya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Wulidali lailata ghulamun, fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi malam telah dilahirkan untukku seorang gulam, seorang anak. Fasamaituhu, maka aku memberikan nama dia. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai seorang bapak yang berhak memberikan nama. Siapa namanya? Aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Lahirlah putra beliau Ibrahim, yang disebutkan dalam hadis yang lain usianya hanya 1,5 tahun. Kemudian Ibrahim meninggal dunia. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa yang memberikan nama adalah bapak dari anak tersebut. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah mereka, anak-anak itu, dengan nama-nama bapak mereka, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu pemberian nama? Waktu pemberian nama itu bisa pada hari yang pertama atau pada hari yang ketujuh. Ini waktu-waktu yang disunahkan. Adapun kalau diberi selain itu maka diperbolehkan, tapi bukan pada waktu yang utama. Meskipun bapak adalah seorang yang paling berhak memberikan nama untuk anaknya, seandainya suami dan istri berembuk, bermusyawarah memilihkan nama yang terbaik, kemudian bapak pun sepakat, maka itu jauh lebih utama. Karena nama akan terus disandang oleh anak tersebut selama di dalam kehidupannya, bahkan sampai di waktu setelah kematiannya. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahwa hukum tentang nama itu dibagi oleh para ulama menjadi 4 hukum. Ada nama-nama yang mubah, ada nama-nama yang disunnahkan, ada nama-nama yang dimakruhkan, dan ada nama yang diharamkan menurut para ulama. Nama yang pada asalnya hukum nama siapapun dia itu, selama tidak masuk dalam kategori yang disunnahkan, tidak masuk dalam kategori yang dimakruhkan atau diharamkan, maka hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan. Semua nama hukum asalnya ini. Kecuali ada isyarat, ada indikasi dia masuk pada nama yang disunnahkan, dimakruhkan atau yang diharamkan. Adapun nama yang disunahkan, yang pertama adalah nama Abdurrahman dan Abdullah. Ini nama yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 300 orang sahabat yang semuanya menggunakan nama Abdullah. Bahkan ada 4 orang sahabat besar yang namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan yang lainnya. Ada beberapa nama yang terkenal dari kalangan para sahabat. Kemudian yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah. Misalnya Abdul Aziz, Abdul A'la, Abdul Ghafur, Abdul Hakim, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah nama Nabi dan Rasul. Nama-nama para Nabi dan Rasul itu juga disunahkan. Kata Nabi, "Tasammu bi asma'il anbiya." Berilah nama dengan nama para Nabi. Kemudian yang keempat adalah nama-nama dengan nama orang-orang yang salih. Seperti Umar, Uthman, Ali, dan ulama-ulama saleh yang lainnya, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya itu
disunahkan. Kemudian yang kelima adalah nama dengan sifat yang terpuji. Itu baik dalam sisi bahasa maupun dari sisi makna. Dan disunahkan nama ini dengan menggunakan bahasa Arab. Taib, kita ulang dulu. Ada 4 hukum tentang nama akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Apa tadi hukum yang pertama? Disunahkan. Nama yang mubah ya. Yang pertama itu mubah, artinya hukum asalnya adalah diperbolehkan ya. Taib. Kemudian yang kedua apa? Disunah. Ada nama yang disunahkan. Ada berapa nama yang disunahkan tadi? 5. Ada berapa? Oh, 2. 4. 2 apa 4 atau 5? 2. Coba kita urutkan. Yang pertama apa? Nama yang disunahkan itu. Abdullah dan Abdurrahman. 1. Kemudian yang kedua? Nama penghambaan kepada Allah. Nama penghambaan kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga? Dinisbatkan pada Nabi dan Rasul. Nama dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat? Yang soleh. Nama orang-orang soleh. Yang kelima apa? Nama dengan sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Berarti ada berapa nama yang disunahkan? 5. Ada 5. Naam. Barakallahu fiikun. Taib. Kemudian yang kedua, ada nama yang dimakruhkan. Ada nama yang dimakruhkan, silakan dilihat pada halaman 46. Ada 10 nama-nama yang makruh. Meskipun para ulama tidak sepakat ya dalam penentuan poin ini. Karena sebagian tidak disebutkan dalil yang sangat tegas. Tapi sebagian ulama memakruhkan nama-nama itu. Apa itu nama yang dimakruhkan? Yang pertama, nama yang dilarang di dalam hadis. Rasulullah sempat melarang beberapa nama untuk digunakan untuk nama seorang. Di antaranya adalah aflah. Aflah ini artinya yang menang. Secara makna bagus. Tapi Nabi SAW memakruhkannya. Robah, yang beruntung. Yasar, kiri, nafi, najih. Dan yang semisal dengan ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub. Nahana Rasulullah SAW an nusammiya raqiqana bi'arba'i asma'in. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memberi nama hamba sahaya kami dengan 4 nama. Siapa itu? Aflah, warabah, wa yasar, wa nafi. Aflah, rabah, yasar, nafi. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang lainnya adalah najih ya, juga Rasulullah SAW kurang berkenan. Apa hikmahnya? Karena ketika nama-nama tersebut itu tidak ada saat dipanggil, maka seolah-olah seorang itu kehilangan kebaikan yang banyak sehingga muncul pesimisme. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub, la tusammiyanna ghulamaka yasar wala rabah wala najihan wala aflah. Janganlah anak-anak kalian diberi nama dengan yasar, rabah, naji, dan aflah. Kenapa? Fa innaka taqulu athamma huwa. Karena nanti kalau kalian itu mencari anak ini, apakah anak ini ada di sana? Fala yakunu yaqulu la. Maka orang akan mengatakan tidak ada anakmu di sana. Jadi seolah-olah ada kesan di sana tidak ada lagi keberuntungan, tidak ada lagi kebahagiaan, keberkahan, kemenangan, dan semisalnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi, supaya tidak ada pesimisme dari nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang dimakruhkan nama-nama yang memiliki makna yang buruk. Seperti harb, artinya perang, murah, artinya pahit, zalim. Ini nama-nama yang maknanya buruk. Kemudian yang ketiga adalah nama dengan nama hewan yang dikenal dengan sifat jeleknya. Ya meskipun sekali lagi khilaf ya para ulama ada dalam masalah ini ya. Misalnya khimar, hayah itu nama-nama binatang yang terkenal dengan sifat jelek. Adapun sifat yang baik seperti singa itu diperbolehkan ya karena sifatnya bagus. Yang keempat adalah nama orang-orang yang sombong seperti Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang terdahulu yang terkenal dengan kesombongan mereka. Kemudian yang kelima adalah nama dengan nama-nama malaikat
dan yang seterusnya ada 10 poin yang sebagaimana kita sebutkan di dalam buku. Kemudian yang terakhir adalah nama yang diharamkan. Ada 5 yang diharamkan. Yang pertama adalah nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Uzza, Abdul Nabi, Abdul Rasul. Maka ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau mau menggunakan nama itu kasih Abdun, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Rahim dan seterusnya. Kemudian nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya, maka ini terlarang. Dan yang keempat nama syaitan seperti Hinzab, A'war, Ajda dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah nama rajanya para raja. Sultanus Salatin, Hukamul Hukam, Qadil Qudat, maka ini nama-nama yang diharamkan. Kalau seorang ini namanya adalah nama yang dimakruhkan, maka disunnahkan untuk mengganti. Tapi kalau namanya adalah nama yang diharamkan, maka diwajibkan untuk menggantinya. Karena dilarang di dalam Islam, dan Nabi SAW pernah merubah beberapa nama pada zaman beliau SAW agar tidak membawa efek yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah merubah nama seorang Asiyah, ahli maksiyah, dirubah menjadi Jamilah yang indah, Asram yang tandus dirubah menjadi Zur'ah, bahkan Yathrib itu nama kota sebelum diganti Madinah, diganti oleh Nabi dengan Madinah atau Tobah. Ini para akhwat rahimani wa rahimakunallah tentang bingkisan istimewa yang bisa kita hadiahkan kepada putra-putri kita ketika mereka lahir di dunia. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, coba kita ulang dahulu ada 5 sunnah yang perlu kita perhatikan ketika mendapatkan keturunan. Yang pertama apa tadi? Tahnik. Yang kedua? Mencukur rambut bayi. Yang ketiga? Berkhitan. Yang keempat? Akikoh. Naam. Kemudian yang kelima? Memberi nama. Barakallahu fikun. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.